Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyelesaikan suatu kasus dalam mata kuliah mekanika teknik dengan materi struktur. Dalam kasus ini, kami menggunakan metode section. Di sini saya memiliki satu soal, yaitu menghitung batang GC dan BC jika A adalah 5 meter dan gaya L adalah 10 kN. Maka di sini adalah 5 meter, 5, dan ini adalah 10 kN. Step pertama yang akan saya lakukan adalah menggambarkan DBB-nya terlebih dahulu. Cara pertama untuk membuat DBB adalah menentukan gaya yang berada di setiap jenis tumpuannya. Selanjutnya, dalam kasus ini struktur memiliki dua tumpuan, yaitu pin dan roll. Ini adalah pin dan ini adalah roll. Untuk gaya yang berada di pin, kita memiliki dua buah gaya, yaitu X dan Y. Ini adalah gaya Y-nya, dan ini adalah gaya X-nya. Selanjutnya adalah tumpuan yang berada di titik E. Jenis tumpuan yang ada di titik E merupakan tumpuan roll yang hanya memiliki satu arah gaya. Satu arah gaya 90 derajat dengan permukaannya. Ini. Nah, di sini kita harus memproyeksikan gaya yang berada di titik E karena gaya normal di titik E adalah miring. Karena di sini diketahui 30 derajat, maka saya akan menggambarkan segitiganya untuk menentukan sudutnya. Nah, di sini diketahui 30 derajat dan di sini adalah ini 90 derajat dan di sini 60 derajat. Kalau saya membuat segitiga lagi, di sini adalah EY. Ini adalah gaya EY, saya warnakan dengan warna merah. Anggap saja ini adalah segitiga siku-siku. Di sini. Nah, jika di sini 60 derajat dan di sini 90 derajat, maka di sini adalah 30 derajat. Di sini kita sudah mengetahui ya sudut antara EY dan EY dan gaya E. Nah, maka gaya EY adalah cos 30 dan EX adalah sin 30. Tapi sebenarnya kita bisa menuliskan seperti ini. Langsung saja. Tidak perlu EX, EY. E cos 30 derajat dan ini adalah E sin 30 derajat. Nah, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Jadi setelah mencari DBB, kita akan mencari kesetimbangan sistem pada struktur. Nah, yang pertama kita akan mencari sigma momen di titik A. Titik A, dikarenakan di titik A ini memiliki dua buah gaya, gayanya itu AY dan juga AX. Nah, gaya tersebut diabaikan dikarenakan melalui poros di titik A. Kemudian, momen di titik A ini memiliki tiga buah gaya yang bekerja, yaitu gaya pada titik F ada L, dan juga di titik E itu ada EY dan juga EX. Lalu kita akan memasukkan ke rumus. Ke rumusnya itu sigma momen A sama dengan 0. Nah, dalam sebuah momen kita harus menentukan gaya arah putaran yang ditimbulkan dari setiap gaya. Kita akan mencari gaya FL-nya dulu. Di sini ada gaya pada titik F yaitu L yang arahnya ke bawah sehingga menyebabkan struktur berputar searah jarum jam. Maka gaya L itu negatif. Nah, lalu kita masukkan ke rumus.
dikalikan dengan distance. Distance-nya ini kita carinya dari titik F ini ke titik A yang tegak lurus dengan porosnya. Selanjutnya titik Y, EY. Di titik EY ini berlawanan dengan jarum jam, maka EY adalah positif. Dikalikan dengan distance. Lalu kita mencari FEX ini searah dengan jarum jam, maka EX adalah negatif, lalu dikalikan dengan distance sama dengan 0. Sudah diketahui bahwa gaya L itu adalah 10 dan ini negatif, jadi 10 min 10 dikarenakan distance pada momen adalah tegak lurus dengan jaraknya, maka jarak dari titik A ini ke titik F adalah 10 ya, dan terbentuk sudut 30 derajat di sini, 30 derajat. Nah, maka distance-nya itu adalah dikalikan dengan 10 cos 30 derajat ditambah FEY ini mengapit sudut 30 derajat, maka harus dikalikan dengan sudutnya, yaitu cos 30. Dikalikan dengan cos 30 derajat. Lalu kita kalikan lagi dengan distance-nya. Diketahui bahwa dari titik A ini, dari titik A ke titik E itu 15. Maaf, tidak lurus. Itu 15. Nah, 15. Jika dibuat tegak lurus akan menghasilkan sudut 30 derajat, maka distance-nya itu 15 cos 30. Lalu kita akan mencari FEX. EX ini mengapit sudut 60 derajat, maka gaya E dikalikan dengan cos 60. N cos 60. Nah, di sini EX berada di sumbu X, maka distance-nya itu 5 ditambah 2,5 jadi 7,5. Lalu kita kalikan saja, min 10 dikali 10 cos 30 hasilnya min 10. Lalu kita kalikan saja, lalu kita akan mengakalikan semuanya. Min 10 dikalikan dengan 10 cos 30. Kita akan dapat min 50 akar 3 ditambah dengan ini cos 30 dikalikan dengan 15 cos 30 yang hasilnya itu 11 11,25 dikurangi dengan N-nya itu cos 60 dikalikan 7,5 yang menghasilkan 3,75 sama dengan 0. Nah, ini kita turunin aja, N sama dengan 11,25 dikurangi dengan 3,75 yang menghasilkan 7,5 sama dengan, kita masukin yang di sini, pindah ruas jadinya hasilnya positif 50 akar 3. Hasilnya itu kita akan mendapat N sama dengan 11,54 kilonewton. Selanjutnya kita mencari
AX dengan formula sigma Fx sama dengan 0. Dalam struktur ini, karena di sumbu X hanya terdapat dua gaya tersebut, maka AX akan sama dengan EX. EX dapat diketahui dari 11,54 cos 60. Karena gaya E dan sumbu X mengapit, sudut 60 derajat. Maka AX akan bernilai 5,77 kN. Dan untuk mengetahui arahnya, gaya X ini berlawanan dengan gaya AX. EX arahnya ke kiri, yang berarti bernilai negatif. Maka AX arahnya ke kanan dan bernilai positif. Kemudian kita mencari AY dengan sigma FY sama dengan 0. Dalam struktur gaya ini, yang berada pada sumbu Y adalah AY, EY, dan L. Karena arah gaya L ke bawah, maka L bernilai negatif, sama dengan 0. EY didapat dari gaya E yaitu 11,54 cos 30 karena gaya E ke sumbu Y mengapit sudut 30 derajat. AY ditambah EY yaitu 10 dikurang L yaitu 10 sama dengan 0. Maka AY sama dengan 0. Setelah kita mencari kesetimbangan sistem, kita akan mencari gaya pada batang BC dan GC. Langkah pertama adalah memotong struktur di lokasi di mana batang yang mau kita cari berada, dikarenakan batang BC dan GC ini berdekatan. Maka kita dapat memotong struktur dengan satu kali pemotongan, yaitu di sini. Ini adalah batang GC dan ini adalah batang BC. Maka kita dapat langsung memotongnya di daerah sini. Dan hasil potongan yang kita dapatkan adalah seperti ini. Untuk menentukan gaya batang BC dan GC, kita hanya perlu satu bagian dari hasil potongan. Dan kali ini kita akan mengambil potongan yang bagian ini saja. Setelah itu, kita perlu identifikasi sudut-sudut dan panjang dari setiap batang di bagian struktur ini. Diketahui pada soal bahwa batang GC, batang BC, dan batang BG itu panjangnya 5. Maka diketahui bahwa segitiga yang terbentuk pada struktur ini
adalah segitiga sama sisi. Yaitu di sini ada panjangnya 5, ini juga panjangnya 5, ini 5, 5, ini juga 5. Dikarenakan ini adalah segitiga sama sisi, maka sudut yang terbentuk pun akan sama, yaitu 60 derajat. Ini pun sama, 60 derajat. Selanjutnya, kita akan mencari gaya batang BC terlebih dahulu. Pertama, kita bisa menggunakan sigma moment, di mana di titik tersebut memiliki banyak gaya namun belum diketahui besar gayanya. Pada struktur ini, titik yang banyak belum diketahui gayanya adalah di titik G. Maka kita akan mengambil titik poros di titik G. Kita masukkan ke dalam rumus sigma moment G sama dengan 0. Oke. Jika momen di titik G sama dengan 0, maka gaya yang bekerja pada struktur hanya ada 3, yaitu gaya AY, gaya AX, dan gaya BC. Kenapa gaya pada batang G ini tidak berfungsi? Karena jika gaya melewati titik di mana momen itu terjadi, maka tidak akan menghasilkan momen. Baik, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus AY, di mana AY, jika benda memiliki poros di titik G, kemudian diberi gaya dengan arahnya seperti AY ke arah atas, maka benda akan berotasi searah dengan jarum jam, di mana di prinsip momen, jika gaya searah dengan jarum jam, maka AY dikatakan negatif dan dikalikan dengan distance-nya. Kemudian, demikian pula dengan AX. Jika berotasi disebabkan gaya AX, benda berotasi disebabkan gaya AX, maka benda akan berputar searah dengan jarum jam. Maka dikatakan AX adalah negatif dan dikalikan dengan distance-nya. Gaya yang satu lagi adalah gaya BC. BC, arah gayanya yang kita ketahui di DBB adalah ke arah kanan. Dan jika porosnya ada di G, akan menyebabkan benda berputar berlawanan arah jarum jam. Dan bisa dikatakan bahwa gaya yang disebabkan oleh BC positif. Dan kita kalikan dengan distance-nya, sama dengan 0. Karena AX dan AY sudah diketahui pada perhitungan sebelumnya, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus yang sudah kita buat. Maka min AY sama dengan min 0 dikalikan distance-nya. Ini distance-nya tidak perlu kita cari ya, karena apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan 0. Kemudian AX kita masukkan, nilainya adalah 5,77 dikalikan dengan distance-nya. Distance AX di sini adalah jarak dari titik G ke gaya. Gayanya kebetulan sudah tegak lurus dengan sumbu X horizontal, maka jaraknya adalah dari sini ke sini. Diketahui ini adalah setengah dari segitiga ini panjangnya. Itu bernilai 5 dibagi 2. Maka panjangnya sama dengan 2,5. Maka distance-nya akan sama dengan 2,5. Ditambah BC. BC itu arahnya ke sini. Sedangkan kita perlu mencari distance-nya, yaitu tegak lurus dengan gayanya, terhadap gayanya, yaitu di sini. Dari sini ke sini. Cara mencarinya adalah kita hanya perlu mengalihkan panjang batang ini ke sini dengan sudut yang dibentuknya. Diketahui sudut
penuh segitiga ini adalah 60 derajat. Maka setengah dari sudut ini adalah 30 derajat dan panjang batang ini adalah 5. Maka bisa dikatakan BC dikalikan dengan distance yaitu 5 cos 30. Di sini bisa langsung kita hitung. 0 dikali D tidak usah ditulis lagi, maka habis. Langsung kita hitung BC dikalikan dengan 5 cos 30 min 5,77 dikali 2,5, pindah ruas ke sebelah kanan jadi positif. Dikalikan dengan 2,5. Oke. Hasilnya adalah BC akan sama dengan 14,425 per 5 cos 30. Maka gaya yang bekerja pada batang BC adalah 3,33 kN. Jenisnya apa batang BC ini? Tension atau compression? Kita bisa lihat bahwa ini adalah ke arah sini. Dan pasti pada potongan section yang satunya lagi dia akan berlawanan arah. Jadi bisa dikatakan ini termasuk batang compression. Karena batang BC sudah kita ketahui sebesar 3,33 kN, maka kita bisa tulis dulu di sini BC sebesar 3,33. Dan kita akan menghitung atau mencari gaya pada batang GC selanjutnya. Kita hapus dulu. Bagaimana caranya kita dapat menghitung batang GC? Kan kita ketahui batang GC itu ada di sebelah sini. Ini adalah batang GC. Caranya kita bisa menghitung batang GC dengan cara mencari momen dari titik A. Oke, kita bisa langsung masukkan ke rumus sigma momen di titik A akan sama dengan 0. Jika kita menggunakan atau mencari momen pada titik A, otomatis gaya yang bekerja pada titik tersebut tidak berguna. Kenapa? Karena jika gaya yang melewati suatu titik, momen itu sendiri, titik poros, tidak akan bekerja, tidak akan menyebabkan sebuah momen. Maka ini tidak akan kita pakai. Lanjut, maka gaya yang bekerja pada struktur ini hanya ada GC dan BC. Kenapa GF tidak dipakai? Karena ini masih satu jalur dengan titik poros ini, sehingga gaya tersebut tidak akan dipakai atau tidak akan menimbulkan momen. Oke, kita lanjut. Kita sudah tahu besar gaya yang ditimbulkan oleh batang BC sebesar 3,33. Kita tulis dulu rumusnya. BC dikalikan dengan distance-nya. BC jika poros berada di titik A, maka akan berlawanan dengan arah jarum jam. Maka BC adalah bernilai positif. Kemudian batang GC. GC jika benda berotasi yang disebabkan oleh batang GC arahnya ke bawah, dia akan berputar searah jarum jam. Maka dikatakan GC negatif. Dikalikan juga dengan distance-nya akan sama dengan 0. Baik, setelah itu kita sudah tahu BC itu 3,33, kita bisa langsung masukkan dan kita kalikan juga dengan distance-nya. Distance BC adalah ini, tadi sudah kita cari ya. Ini adalah
sudutnya 30 derajat dikalikan dengan panjang batang ini yaitu 5. Maka dikalikan dengan 5 cos 30. Untuk batang GC kita bisa tuliskan GC dikalikan dengan distance-nya. Nah, sebelum itu GC karena arahnya ke bawah, gaya yang diberikan ke bawah dan porosnya ada di titik A, maka GC akan menyebabkan benda berputar searah dengan jarum jam. Maka dikatakan GC akan bernilai negatif. Oke, lanjut, kita akan mencari distance-nya. Bagaimana cara mencari distance GC? Sama seperti tadi, kita bisa perpanjang garis gaya ini ke atas dan kita bisa tarik garis tegak lurus menuju garis gaya ini. Diketahui bahwa panjang batang ini ke sini dari A ke G adalah 5 cm. Sedangkan sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Maka kita bisa simpulkan bahwa distance dari batang GC menuju poros A adalah 5 cos 30. Benar 0. Bisa langsung kita hitung. Hasilnya akan menjadi 3,3 dikali 5 cos 30 akan sama dengan GC dikali 5 cos 30. Maka ini bisa kita coret karena sama-sama punya 5 cos 30. Maka GC akan sama dengan 3,33 kN. Ternyata batang GC dan BC jumlahnya sama. Maka apa jenis dari batang GC ini? Jenis dari batang GC ini adalah kompres. Kenapa? Karena dia arahnya ke dalam batang dan pasti di section yang satu lagi dia juga arahnya akan berlawanan, maka ini termasuk compression. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.